Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Ice Breaking. Di episode kali ini kita akan membahas soal berita yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, di mana Jakarta dinobatkan sebagai kota paling terpapar polusi sedunia. Jadi kayaknya Jakarta menjadi urutan pertama ya di antara beberapa kota yang tercemar dengan polusi udara yang begitu pekat sekali. Em, Kalian mungkin udah tahu ya apa namanya foto-foto yang beredar gitu ya, di mana langit Jakarta itu sangat pekat sekali. Itu bukan mendung ya, itu bukan mendung ya, tapi memang eh, kumpulan asap yang sangat banyak ya, sehingga apa namanya sehingga terlihat sangat apa ya suram gitu ya dari landscape-nya tuh. Kayak gini, kayak kayak ini film-film post apokaliptik gitu. Kayak tema-tema film zombie, ngerti gak maksudku? Kayak udah banyak gedung-gedung besar gitu kan ya, pas kemudian ini apa awannya mendung-mendung, apalagi kalau sore gitu kan, mendung-mendung jingga gitu, kesetan banget ya lihatnya gitu, kayak film-film gitu. Dan ini menjadi salah satu concernnya pemerintah pada detik ini, sampai kemudian kalau gak salah Pak Jokowi sudah menunjuk Bapak Luhut ya untuk eh, menangani kasus ini. Jadi jadi beliau sebagai Pak Ketua gitu dalam tim khusus untuk bisa menangani polusi udara di Jakarta gitu kan. Bukan bukan rahasia lagi bahwa Jakarta ini emang sering banget ya menjadi sorotan, khususnya adalah udara gitu ya. Aku tidak pernah ke Jakarta dan nggak tahu kondisinya gimana. Cuma melihat dari berbagai macam foto dan video yang sudah beredar itu memang kok bisa gitu ya, maksudnya gitu. Salut banget sama orang-orang Jakarta yang masih betah tinggal di Jakarta dengan banyak sekali polusi di sana. Sampai-sampai kalau nggak salah pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH untuk ASN yang di sana gitu ya. Yang mana dalam kurun waktu tertentu mereka harus WFH di rumah gitu kan. Yang menjadi salah satu kebijakan yang diambil untuk katanya sedikitnya mencegah polusi udara gitu. Meskipun ya dan efek-efek juga sebenarnya karena karyawan swasta pasti tetap masuk gitu ya, kecuali kebijakan perusahaannya sendiri untuk bisa WFH juga gitu ya. Tapi ada banyak hal yang terjadi dan mempengaruhi kenapa udara di Jakarta ini sangat polutif sekali ya, sangat pekat sekali ya. Terutama adalah pabrik. Kalau nggak salah di situ ada apa namanya industri apa PLTU ya, PLTU atau apa gitu, pabrik-pabrik yang memang katanya sih menjadi sumber masalah utama kenapa udara di Jakarta itu sangat pekat sekali gitu ya. Aku tidak tahu seberapa besar pabriknya, tapi katanya seperti itu. Selain pabrik, katanya lagi juga dari banyaknya sekali kendaraan bermotor yang tumpah ruah di jalanan Jakarta. Memang ya, memang eh, macet di Jakarta kan udah kita sering ngerti lah ya beritanya seperti apa, dan memang salah satunya adalah dari banyaknya sekali kendaraan bermotor yang digunakan oleh warga dan minimnya sekali warga untuk menggunakan transportasi umum begitu kan. Tapi tetap maksudnya maksudnya apa namanya kendaraan bermotor juga menyumbangkan polusi udara ya pasti, cuma presentasinya mungkin nggak sampai sebesar industri pabrik ya mungkin ya, kecuali mungkin ya nggak tahu juga sih, mungkin ya nggak tahu juga ya, kira-kira mungkin nggak sampai lah, cuma tetap menyumbangkan gitu. Karena waktu itu ada sempatnya perdebatan kalau nggak salah ya, lebih lebih ngefek mana nih apa namanya, lebih ngefek mana nih eh tercemarnya udara di Jakarta nih karena pabrik atau karena kendaraan bermotor. Karena ada perdebatan seperti itu waktu itu. Dan aku pikir ngapain lu cari yang benar dan salah, sama-sama ngefek bos, sama-sama kedua aspek itu sama-sama mempengaruhi bagaimana langit ibu kota itu tercemar, udah sama-sama, cuma beda value-nya aja, mungkin lebih tercemaran industri pabrik daripada tercemaran industri kendaraan motor ya, mungkin ya kayak gitu aja sebenarnya. Jadi gak ada yang salah yang benar, semuanya sama-sama mempengaruhi. Apa namanya, dan juga katanya juga apa namanya alasannya juga karena kurangnya atau minimnya lahan terbuka hijau, minimnya pohon-pohon yang ada di Jakarta gitu, karena seperti itu juga terjadi karena
Ya, bagaimana? Jakarta adalah kota industri, Jakarta adalah ibu kota negara. Tentu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, baik itu luar negeri maupun di negara sendiri yang membangun headquarternya itu di Jakarta dan memang pada akhirnya menyita banyak sekali lahan hijau gitu. Ya, resiko, resiko. Dan banyak sekali alasan-alasan lain yang bertebaran di luar sana. Cuma yang paling utama kan dua itu ya, yang paling sering muncul. Oh, ini karena pabrik nih. Ini karena PLTU apa gitu kan. Yang satunya juga karena ini orang-orang banyak pakai kendaraan pribadi sih, pakai mobil pribadi, pakai motor pribadi. Akhirnya banyak yang punya kendaraan pribadi, banyak yang pakai juga. Akhirnya asap knalpot itu mempengaruhi sekali gitu, berkumpul dan mempengaruhi bagaimana udara Jakarta tercemar gitu. Dua alasan itu yang menjadi apa namanya pokok utama pembahasan kenapa langit Jakarta itu tetap sangat kelabu gitu ya, meskipun meskipun tidak ada tanda-tanda mendung tapi kok pekat banget gitu ya. Ya memang bagaimana lagi, apa namanya, di sisi lain pemerintah harus bertindak ya, tentu tentu tentu. Banyak orang yang juga bilang bahwa pemerintah harus bertindak seperti ini dan itu, dan mungkin salah satu usaha pertama yang pemerintah lakukan yang ini ya, yang terlihat adalah ya itu tadi dengan menunjuk Bapak Luhut untuk mengkoordinir tim pembersih udara Jakarta gitu. Ya bagaimana kita akan melihat selanjutnya ya kinerjanya beliau seperti apa, apakah memang benar-benar ngefek banget gitu atau tidak. Cuma pemerintah juga ini harus benar-benar mengawasi pabrik ya. Kalau memang concernnya adalah pabrik, pemerintah benar-benar harus bisa mengawasi pabrik-pabrik di Jakarta. Apakah kemudian pabrik tersebut apa ya, mungkin pasang penyaring atau apa di corongnya gitu atau enggak gitu ya. Intinya inilah soal-soal apa, sistem pembuangan apa ya, sistem pembuangan apa ya pabrik ya, pokoknya tentang itulah ya, tentang pabrik harus benar-benar harus benar-benar dijaga tuh. Jadi apa namanya, soal kepulan asap di ini ya, di pabriknya yang corongnya tuh mungkin harus diapain lah, aku nggak tahu ya, tapi intinya jangan jangan biarkan, kalau memang pemerintah sadar bahwa mungkin pabrik adalah alasannya, ya harus tindak tegas gitu, keluarkan kebijakan-kebijakan yang apa namanya, yang bagus untuk Jakarta. Dan tentunya kalau misalnya memang ada pabrik yang mata terbandel, ya harus ditindak gitu kan, karena jelas pabrik gimana pun ya kayaknya menjadi ini ya, menjadi satu apa namanya, satu masalah yang cukup besar dari pencemaran udara gitu kan, bukan hanya di Jakarta, dimanapun itu ya. Kemudian kalau misalnya concernnya adalah banyak sekali masyarakat pakai kendaraan umum gitu misalnya ya, ya bagaimana caranya pemerintah khususnya Jakarta ya harus bisa apa ya, gini, mungkin aku sejujurnya nggak ngerti juga, tapi mungkin gini, kenapa orang-orang masih senang sekali pakai kendaraan umum di Jakarta, padahal ada transportasi, kok kendaraan umum, sorry, banyak orang-orang di Jakarta masih menggunakan kendaraan pribadi, padahal kendaraan umumnya, transportasi umumnya tuh udah bagus ya kan, ada kereta cepat gitu, ada apa, Transjakarta, busway segala macam. Kenapa masih memilih untuk pakai kendaraan pribadi? Mungkin aksesnya ya, akses dari rumahnya, dari mungkin apa namanya, satu terminal itu mungkin bagi dia dari rumahnya mau ke terminal mungkin agak jauh dan segala macam gitu kan, sehingga mungkin malas juga mau pakai pakai transportasi umum. Kedua mungkin karena pakai transportasi pribadi lebih cepat gitu kan, karena apalagi motor ya, bisa pakai jalan-jalan tikus, bisa nyalep nyalep kiri kanan, senggol kiri senggol kanan gitu kan, jauh lebih fleksibel mungkin. Atau yang ketiga mungkin karena mereka memilih pakai kendaraan pribadi karena transportasi umum mahal. Mungkin ya, ini mungkin aku tidak ngerti tiketnya berapa, aku tidak ngerti itu. Cuma mungkin dugaan aja. Jadi mungkin kalau memang seperti itu, bagaimana pemerintah Jakarta harus bisa meyakinkan warganya menaiki kendaraan umum. Salah satu contohnya yang mungkin bisa diterapkan adalah memurahkan semurah-murahnya, atau bahkan mungkin kasih gratis deh transportasi umum bagi warga Jakarta, khususnya yang berKTP Jakarta. Mungkin lah kalau misalnya kita nggak mau terlalu banyak gitu kan, yang berKTP Jakarta kasih gratis untuk naik transportasi umum gitu, dan kita lihat efeknya seperti apa. Karena bro, warga Indonesia kan tetap ngincar yang gratisan dong, mereka kalau sudah bayar tuh nggak mau gitu, apalagi mahal gitu kan. Jadi mungkin seperti itu solusinya, selama masih mungkin bagi masyarakat ya, masih masyarakat
ya kita anggaplah menengah ke bawah lah ya, masih dianggap mahal nih tiket transportasi umum, ya gak akan selesai itu. Tentang pribadi aku pikir tetap akan ini sih, aku pikir tetap akan merajalela gitu, dan ya gimana dong, itu hak mereka gitu kan. Atau mungkin memperbanyak variasi transportasi umum di Jakarta mungkin kali ya. Tapi kan udah banyak deh, kereta cepat ada, busway ya ada kan. Transjakarta tuh termasuk apa sih, busway atau gimana sih? Pas eh, angkot ya aja kan, ke angkot gitu kan ya, kan udah banyak sih, tinggal tinggal kesadaran kita aja dan kemauan pemerintah untuk mengajak warganya, apapun caranya yang harus dilakukan, bagaimana caranya mempengaruhi warganya untuk bisa naik kendaraan umum. Ya meskipun tidak gini lah, ah, pun kan aku sempat bilang kan, ada yang di WFH, meskipun kecil sekali kemungkinan itu ngefek, cuma seenggaknya eh, meskipun tidak 100% ngefek ya, seenggaknya tetap ada pengaruhnya tuh, dia kan mengurangi aktivitas orang-orang di luar rumah ketika masuk. Jadi mungkin kalau kita bisa bayangkan, kita bayangkan 1.000 atau 10.000 kendaraan umum, 10.000 kendaraan pribadi setiap hari di Jakarta. Kemudian ketika suatu hari hanya ada 2.000 saja kendaraan pribadi di Jakarta, tentu kan efek banget jadi 10.000 ke 2.000. Bisa bayangkan, jadi 10.000 knalpot yang ada di jalan-jalan berkurang menjadi hanya 2.000 knalpot yang ada di jalan-jalan. Nanti gak? Kayaknya tuh seenggaknya ngefek, meskipun kecil atau mungkin besar, kita nggak tahu karena masih belum ada ini, masih belum ada apa tindakannya gitu, nggak ada gitu. Sejauh ini cuma WFH doang saya kayaknya, WFH doang. Pas katanya sih pemerintah juga lagi apa namanya, modifikasi cuaca atau apa gitu, aku udah paham gitu, mungkin apa gitu ya. Kalau kita mungkin ini bagaimana caranya mendatangkan hujan kali ya, biar biar hujan datang kemudian menyapu semua debu-debu itu gitu ya. Jadi ya mungkin banyak sekali faktor yang terjadi, banyak sekali alasan juga yang terjadi. Seenggaknya kita juga, seenggaknya dengan kita terus menyuarakan perbaikan udara di Jakarta, akan menjadi pelecut pelecut bagi pemerintah maupun tim-tim yang sedang beroperasi sekarang untuk terus memperbaiki udara di Jakarta gitu kan. Karena kan bro, bayangkan bro, sebuah ibu kota gitu kan, ibu kota negara gitu, kemudian langitnya pekat, bukan karena mendung tapi karena polusi udara, kan udah apa ya, bagi kita tuh ironis gitulah gitu. Apalagi kita negara besar ya kan. Sampai kalau gak salah kan berkali-kali disemprot kan, jalanan di Jakarta kalau gak salah disemprot sama apa aja Damkar ya, apa itu si apa, eh harus kendaraan polisi yang bawa air itu kan disemprot kan di itu. Ya mungkin itu juga mungkin tindakan yang dilakukan juga untuk bisa meminimalisir itu ya. Dan buat warga Jakarta, apa namanya, ayo terus disuarakan tentang polusi udara ini, tekan pemerintah, bukan pemerintah sih, terus bersuara biar suara kalian didengar, eh, dari pemerintah, biar pemerintah juga dapat bergerak untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Karena sekali lagi, sebagai sebuah ibu kota negara yang bagus, negara berkembang menuju maju gitu ya, karena gitu sangat tidak elok dipandang dan dilihat langit ibu kota Jakarta bukannya biru tapi abu-abu gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada episode Ice Breaking pada kali ini. Kita berjumpa lagi untuk melihat apa yang lagi viral beberapa waktu nanti di episode Ice Breaking berikutnya. Bye bye semuanya.